Saat ini, nasib tenaga honorer 2024 telah bergeser. Mereka yang tidak terdaftar di database BKN, tiga syarat yang harus teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer penuhi agar Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita tetap menanti informasi baik mengenai rekrutmen atau pendaftaran CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Nah, teman-teman jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, Bapak Ibu tenaga honorer, kali ini kita berbagi informasi yang dilansir daripada ayubandung.com. Nasib tenaga honorer 2024 tidak terdaftar di database BKN masih bisa jadi P3K. Penuhi 3 syarat ini. Jadi di sini teman-teman Bapak Ibu tenaga honorer dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar Bapak Ibu tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN masih bisa menjadi P3K 2024. Nah, di sini teman-teman perhatikan, simak dan pahami 3 syarat tersebut agar teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer jadi P3K di tahun 2024. Nah, langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Nah, dilansir daripada ayubandung.com, beberapa orang bertanya mengenai bagaimana nasib tenaga honorer 2024 khususnya yang tidak terdaftar di database BKN. Sebelumnya dikabarkan bahwa tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN tidak bisa mendaftar dalam pengangkatan P3K 2024. Tapi sekarang prioritas pengangkatan tenaga honorer nampaknya benar-benar telah diubah oleh pemerintah baru-baru ini. Nah, ini dia teman-temannya, awalnya kita memang mendapatkan informasi bahwa yang menjadi prioritas adalah yang terdaftar di database BKN. Jadi, bagi teman-teman yang tidak terdaftar di database BKN, masih diberi kesempatan kepada pemerintah, asalkan memenuhi 3 syarat yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk Bapak Ibu tenaga honorer. Saat ini, nasib tenaga honorer 2024 telah bergeser. Mereka yang tidak terdaftar di database BKN juga turut bisa mendaftar tes P3K. Ya, tenaga honorer yang tidak terdaftar database BKN juga mendapatkan kursi prioritas mereka sendiri. Namun, semua itu tentu tidak mudah. Dalam prosesnya, meskipun tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN juga mendapatkan kriteria prioritas pengangkatan, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini dia syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN untuk bisa masuk dalam tes P3K 2024. Nah, ini dia teman-temannya yang harus kita simak dan pahami. 3 syarat yang harus teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer penuhi agar kita bisa masuk dalam tes P3K 2024. Nah, langsung saja yang pertama, pengalaman kerja yang relevan selama minimal 2 tahun. Tenaga honorer yang ingin melamar untuk jenjang pemula terampil, mahir, penyelia, dan ahli utama harus memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dilamar selama minimal 2 tahun. Pengalaman ini menjadi salah satu kriteria utama yang dipersyaratkan. Jika tidak memenuhinya, maka tidak diperkenankan untuk ikut P3K. Nah, ini dia teman-temannya. Yang pertama, memiliki pengalaman kerja yang relevan selama 2 tahun.
Akan tetapi ini untuk melamar jenjang pemula, terampil mahir, penyelia, dan ahli utama. Yang kedua, pengalaman kerja yang relevan selama minimal 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Bagi mereka yang melamar pada jenjang ahli muda, pengalaman kerja yang relevan selama minimal 3 tahun menjadi syarat mutlak. Pengalaman yang lebih lama ini menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang diemban dalam jenjang ahli muda. Nah, yang ketiga, aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Selain pengalaman kerja, tenaga honorer yang ingin mengikuti tes P3K harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Keberlanjutan kerja ini menunjukkan dedikasi dan keterlibatan yang kuat dalam pelayanan publik. Ini juga menunjukkan semangat yang tinggi. Nah, itu dia teman-teman ya, 3 syarat yang harus dipenuhi bagi Bapak Ibu tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Nah, tadi yang pertama, minimal 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan mendaftar dengan beberapa jenjang. Nah, setelah itu 3 tahun secara berturut-turut di instansi pemerintah dengan menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi. Nah, kita ketahui teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer bahwa beragam prioritas tenaga honorer yang akan diutamakan dalam pengangkatan P3K. Nah, pastinya teman-teman sudah mengetahui beberapa kategori yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengangkatan P3K. Nah, diantaranya yang pertama, tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar di database BKN. Nah, ini dia yang pertama, yang mendapatkan prioritas adalah tenaga honorer K2 atau kategori 2, khususnya yang telah terdaftar dalam database BKN. Jadi ini teman-teman yang pertama ya, sudah terdaftar di database BKN dan masuk kategori 2 atau THK 2. Lalu selanjutnya, tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Selain tenaga honorer K2, pemerintah juga memprioritaskan tenaga honorer lainnya yang sudah tercatat dalam database BKN. Nah, ini dia teman-teman yang selanjutnya. Yang pertama tadi adalah K2 dan terdaftar di database BKN. Nah, kategori yang selanjutnya menjadi prioritas yang kedua adalah yang terdaftar di database BKN. Jadi ini dia teman-teman ya, 2 kategori prioritas utama dalam pengangkatan P3K. Yang pertama itu K2 dan terdaftar di database BKN, lalu tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan juga, walaupun teman-teman yang belum terdaftar di database BKN, nah, tadi sudah dijelaskan 3 syarat yang harus teman-teman penuhi agar bisa mendaftar P3K 2024, walaupun teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer belum terdaftar di database BKN. Jadi, bedakan yang menjadi prioritas utama pengangkatan P3K 2024 dan teman-teman yang belum terdaftar di database BKN masih bisa ikut dalam seleksi P3K 2024. Nah, itu dia teman-temannya, harus bisa kita pahami dan simak baik-baik mana tenaga honorer K2 yang sudah terdaftar di database BKN dan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN, dan teman-teman Bapak Ibu tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN masih tetap bisa ikut seleksi P3K 2024 dengan 3 syarat tersebut. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, agar semakin berkembang. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih. See you next video.